Lalu sekarang bicara tentang hak asasi manusia. Kalau bicara tentang hak asasi manusia, maka saudara, mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, di mana di dalam Sahih Al-Bukhari, saudara, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah, oleh Wahab, oleh Abu Juhaifah Abdullah. Saya ulangi, dalam hadis Sahih Al-Bukhari ada hadis dari Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana hadis ini cukup panjang, bercerita tentang dialog yang terjadi antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Yang ingin saya sampaikan adalah bagian daripada akhir hadis, di mana saudara disampaikan yaitu oleh Salman kepada Abu Darda amanat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saudara dikatakan inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli haqqin haqqahu. Jadi ada kejadian Abu Darda dengan Salman Al-Farisi bertemu dalam satu majelis. Bahkan saudara, yang menariknya lagi, Abu Darda dan Salman Al-Farisi ini dipersaudarakan oleh Nabi. Jadi dulu ada persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Salman Al-Farisi ziarah silaturahmi ke rumah Abu Darda. Nah kemudian saudara, begitu beliau datang, beliau lihat istri daripada Abu Darda ini. Di sini dikatakan fara'a Ummu Darda mutabaddilah. Nah arti mutabaddilah saudara di sini dijelaskan tidak lain dan tidak bukan dia memakai pakaian biasa seadanya, enggak bersolek, pakaian kerja saudara, enggak mempercantik diri depan suami. Nah kemudian ditanya oleh Salman, Masya Allah, ada apa dengan engkau? Kok tidak depan suami, pakaian rapi, pakaian yang menarik untuk suaminya. Jadi pakaian ini pakaian orang mau kerja di kebun saudara. Nah kemudian dijawab oleh sang istri, akhuka Abu Darda laisa lahu haja fid dunya. Kau punya saudara Abu Darda, enggak punya keinginan buat dunia. Udah enggak ada keinginan udah untuk dunia. Mau harta, mau wanita, mau perempuan, dia udah enggak punya keinginan sama sekali. Nah, mendengar itu Salman pun mendatangi Abu Darda. Kemudian begitu mendatangi saudara, setelah ditanya itu, kemudian Abu Darda hadir di majelis, kemudian dihidangkan makan dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai itu semua, saudara, habis disediakan makanan, Salman disilakan makan. Salman makan, tapi Salman tanya, loh, kok kau nggak makan? Salman disuruh makan, tapi Abu Darda nggak makan. Abu Darda akan menjawab, dikatakan, fa inni sha'im, aku puasa. Nah, kemudian kata Salman, ma'ana bi'akil hatta ta'kul. Enggak, anda nggak mau makan kalau anda nggak makan. Ente makan dulu. Jadi Abu Darda ini tiap hari puasa. Nah, makanya bininya mau ngapain dandan tiap hari puasa? Sudah tiap hari dia puasa, Abu Darda. Nah, akhirnya apa? Untuk menghormati tamu, Abu Darda fa'akal makan. Nah, pada makanan lain, da'aba Abu Darda yakum. Begitu malam, Abu Darda bangun untuk sholat malam. Nah, kemudian saudara, faqala lahu, tapi apa kata Salman? Tidak, aku tamu, kau harus hargai aku, temani aku tidur. Biasanya Abu Darda sholat malam, itu malam enggak? Anda tahu, Anda mau tidur, ente sholat malam enggak? Ente tidur kan? Abu Darda pun tidur, menghormati tamu saudara. Tapi begitu tengah malam udah lewat 2/3 malam,
baru Salman bangun, diajak Abu Darda. Sekarang baru kita sholat malam. Jadi jangan sholat malam habis susah langsung sampai subuh. Itu kebiasaan Abu Darda. Malamnya diisi dengan sholat, siangnya diisi dengan puasa. Tidak ada waktu buat istrinya. Tidak ada waktu, makanya istrinya bilang, buat apa Abu Darda? Aku punya suami, laisa lahu hajah fi dunya, enggak punya keinginan pada dunia. Siang dia puasa, malam dia sholat malam, enggak berhenti, dia zikir, dia baca Quran dan seterusnya. Setelah itu selesai, habis sholat malam berdua, Salman tegur Abu Darda. Jadi tadi dia puasa, disuruh buka, mau bangun dari awal malam, disuruh tidur, segala. Ditegur oleh Salman. Apa kata Salman? Ya Abu Darda, hei Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya atas dirimu untuk Tuhanmu punya hak. Kemudian wa inna li nafsika alaika haqqan. Dan sesungguhnya atas dirimu buat dirimu sendiri juga ada hak. Wa li ahlika alaika haqqan. Dan sesungguhnya buat keluargamu juga punya hak atas dirimu. Nah, kemudian beliau katakan faqtul ladzi haqqin haqqan. Berikan setiap yang punya hak, haknya masing-masing. Allah punya hak atas diri kita, kita berikan hak itu. Kita punya badan, punya hak atas diri kita, kita berikan hak badan kita. Keluarga punya hak atas diri kita, kita berikan hak keluarga kita. Setiap yang punya hak mesti kita berikan. Kalau kau setiap siang puasa, malam sepanjang malam kau ibadah tidak berhenti, lalu mana hak kau punya istri? Hak kau punya keluarga, hak kau punya badan. Ditegur oleh Salman. Dan menariknya, fa'atan Nabi SAW. Kemudian di pagi harinya kedua orang ini datang kepada Nabi dan menceritakan apa yang terjadi. Apa kata Nabi? Shadaqa Salman. Salman betul. Nah, berarti apa yang disampaikan oleh Salman tadi sudah dibenarkan oleh Nabi. Dan itu menjadi bagian hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Inilah dasar hak asasi manusia. Artinya hak asasi manusia itu apa? Di sini dalam hadis ini dijelaskan Allah punya hak, manusia punya hak, orang lain juga punya hak atas diri kita, saudara. Jadi jangan cuma bicara hak asasi manusia untuk diri kita saja. Di sana ada hak Allah, di sana ada hak orang lain. Ini ajaran Islam. Maka itu hak asasi manusia dalam ajaran Islam sempurna, tanpa mengurangi hak Allah dan tanpa mengurangi hak-hak orang lain. Berbeda dengan Barat punya. Kalau hak menurut Barat, hak yang melekat pada setiap orang sejak lahir secara alami. Dia tidak peduli dengan hak Tuhannya. Dia tidak peduli dengan hak orang lain. Dia hanya bicara tentang hak individu, hak pribadi. Inilah beda hak asasi manusia dalam Islam dengan hak asasi manusia menurut pandangan. Jadi supaya umat Islam nggak bingung lagi besok apa sih hak asasi manusia, supaya kita tahu, saudara, jangan kita dicekoki dengan definisi hak asasi manusia yang digadang-gadang oleh Barat, yang dikampanyekan oleh kelompok liberal. Tidak betul. Cuma yang jadi persoalan, kadang-kadang kita menolak hak mereka, kita sendiri sulit untuk menjelaskan hak asasi manusia menurut Islam itu yang bagaimana. Maka itu majelis kita hari ini, saudara, untuk memaparkan ini tadi. Hak asasi manusia menurut ajaran Islam adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah. Nah, karena ini sebagai karunia Allah, ada aturan. Aturannya apa? Bahwa di sana ada hak Allah yang harus dipenuhi, ada hak individu yang harus dipenuhi, dan ada hak sosial milik orang lain yang juga harus dipenuhi. Jadi antara hak Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta, hak individu sebagai pribadi, dan hak orang lain sebagai makhluk sosial, saudara, tidak boleh diabaikan atau tidak dipedulikan. Nah, ini yang perlu kita ingatkan, saudara. Jadi luar biasa. Jadi kalau Anda mengatakan Islam tidak mengenal HAM, siapa bilang? Islam tidak tahu HAM, siapa bilang? Justru ajaran HAM dalam Islam sempurna, mutakamil, jadi syamil, kamil, tidak seperti HAM dalam pandangan Barat. Sekarang kita perhatikan lagi. Nah, kalau HAM menurut Barat tadi sudah kita jelaskan, hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami.
Ini saudara, berarti hamba melepaskan sama sekali semua ikatan ajaran agama. Dan dalam definisinya nggak sebut-sebut agama, dalam definisinya nggak sebut-sebut ajaran ketuhanan, dalam definisinya tidak ada dogma agama. Jadi definisinya saja sudah menunjukkan kepada kita ada aroma liberal, aroma kebebasan tanpa batas. Maka itu hamba tidak peduli dengan ajaran agama, walaupun ajaran agama itu mengharamkan, maka dalam pandangan hamba itu bisa jadi tetap sebagai hak asasi manusia. Berbeda dengan HAM dalam ajaran Islam, sesuatu yang sudah diharamkan oleh agama itu bukan hak asasi manusia. Sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada setiap manusia untuk melaksanakannya, tidak ada hak manusia untuk menolaknya. Makanya dari kita katakan hak asasi manusia tidak boleh bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia itulah yang tadi kita sebut, ada hak Allah, ada hak manusia lain dalam diri kita. Itu kewajiban kita sebagai manusia yang tidak boleh kita lupakan. Ada hak istri kita, ada hak anak kita, ada hak ibu kita, ada hak bapak kita, ada hak tetangga kita, ada hak sahabat kita, ada hak sesama orang Islam saudara, ada hak sesama manusia sebagai keturunan Adam. Dan hak-hak ini tidak boleh dilupakan. Jadi hak asasi manusia itu menyangkut daripada individu pribadinya, tapi kewajiban asasi manusia itu di sana ada hak Allah terhadap diri kita, ada hak manusia lain juga terhadap diri kita. Ini semua menjadi satu kesatuan yang sempurna dan tidak boleh dipisahkan.